Jangan lupa subscribe ya guys. Karena dengan Anda mensubscribe channel ini, maka Anda mendukung channel ini untuk berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Oke, supaya semua pertanyaan Anda dapat dibahas di channel ini. Thank you. Hey, jumpa lagi dengan saya. Kemarin kita udah bahas masalah minyak goreng dan sebagainya ya. Kita flashback. Sebenarnya masyarakat ini saat ini sedang kebingungan, sedang susah. Maka ketika ada tokoh publik yang beranggapan atau memberikan komentar seperti menohok seperti itu, tentu membuat orang semakin sakit hati. Tetapi ada yang lebih sakit hati lagi. Anda bisa lihat cuplikan ini. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan Ya, membenci orang lain. ada seorang pendeta yang mungkin saya tidak tahu juga apa yang betul-betul pendeta atau tidak, tapi beberapa media menyampaikan bahwa beliau adalah pendeta. Kita sebagai umat yang beragama, yang patuh terhadap konstitusi di negara ini, tolong yang namanya agama yang sudah ditetapkan dari zaman nenek moyang, dari zaman para pejuang-pejuang agama dulu, jangan diganggu-gugat lagi. Apalagi sampai menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Dan Anda bukan salah satu umatnya yang ada di kitab Al-Quran tersebut. Itu sama aja Anda menantang semua masyarakat yang beragama Muslim. Menghapus. Terus dikatakan pesantren adalah pusat timbulnya radikalisme. Luar biasa Anda. Anda harus lagi memahami untuk selalu berprasangka baik, berprasangka positif. Jangan karena Anda saat ini, kan orang banyak saat ini yang ingin viral ya, untuk mendapatkan money ya, untuk mendapatkan uang. Jangan hanya itu yang Anda pikirkan. Jangan sampai seperti itu begitu. Jadi Anda ini sebagai orang yang mungkin saat ini dikenal orang banyak, jadi jangan berstatement sembarangan, apalagi membahas yang bukan ranah Anda. Begitu. Jadi untuk masyarakat Muslim yang ada di Indonesia, kita tahan diri dulu, jangan terprovokasi, maka kita tetap berprasangka baik, karena masih ada lembaga-lembaga yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi ke depan kita sebagai umat Muslim, kalau masih ada perkara seperti ini, kita harus memberikan pertanyaan kepada orang-orang atau oknum-oknum seperti ini. Apa maunya mereka sampai berani menyarankan untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Luar biasa Anda, perkataan Tuhan orang Muslim mau dihapus. Kan luar biasa. Aduh. Dan ke depan kalau memang ini masih seperti ini, oknum ini, saya siap bagi siapapun yang memiliki tempat ring tinju, saya siap bertinju dengan orang ini. Karena ini luar biasa, sudah menyangkut keimanan, kepercayaan umat beragama. Tidak boleh. Indonesia ini kaya dengan suku, kaya dengan adat istiadat, dan juga tidak satu agama. Jadi kita harus toleransi kepada agama-agama lain. Sudah cukup. Kalau kau non-muslim, kau memiliki agama, fokus urus agamamu. Fokus besarkan agamamu. Jadilah orang yang baik di agamamu. Berjuang untuk agamamu. Tidak usah lagi urusi agama orang lain. Tidak usah, stop. Dengan kamu mengurusi agama orang lain, maka agamamu sendiri itu bagaimana begitu? Semua agama saya yakin diajarkan untuk berprasangka baik, berperilaku baik. Tidak akan ada agama yang mengajarkan tentang keburukan. Maka daripada itu, sebagai umat yang beragama, saya sebagai muslim, saya lebih fokus untuk muslim. Saya lebih fokus untuk membesarkan agama saya. Oke? Jadi semuanya kita jangan terprovokasi, kita tetap tenang, tapi ingat, kalau masih ada oknum seperti ini, kita harus ingatkan kepada lembaga-lembaga yang terkait yang mungkin memiliki wewenang untuk segera bertindak. Karena apa? Hal ini dapat memberikan tanggapan ataupun emosional seluruh orang-orang yang disinggungnya, yang nantinya bisa menyebabkan kerusakan moral, yang bisa menyebabkan kita semua jadinya tidak lagi tertib terhadap aturan-aturan yang sudah ada ditetapkan di negara yang kita cintai ini. Oke? Jadi kawan-kawan semua, kita sebagai umat beragama, marilah kita bertoleransi,
bertoleransi secara agama. Jangan kita dorong-mendorong satu sama lain, karena Indonesia ini bukan tempatnya satu agama. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai agama kita masing-masing dengan cara tidak lagi mengusik dan mengganggu agama-agama yang bukan menjadi agama kita. Karena apa? Dari situlah tercipta yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Bagaimana tujuan Bhinneka Tunggal ini bisa tercapai kalau kita sebagai masyarakatnya yang ada di Indonesia masih gontok-gontokan masalah agama? Ya, masih gontok-gontokan masalah agama. Orang di luar negeri sana sudah maju, sudah bisa mengembangkan teknologi ini, sementara kita masih itu saja permasalahan kita. Jadi stop, kita mari lebih baik kalau kita memiliki agama sebagai umat yang beragama, mari jalankan agama kita dengan baik. Jadikan agama kita syiar kita untuk mengajak orang sama-sama berbuat baik di agama kita. Oke? Salam hangat, semoga kawan-kawan semua tetap sehat dan dijauhkan dari segala prasangka buruk, karena prasangka buruk dapat menghimpun diri menjadi stres. Itu yang paling pertama. Yang kedua, dapat menghimpun diri menjadi emosional tidak stabil yang membuat kita jadi darah tinggi. Kalau kita sudah darah tinggi, ya penyakit akan semudah masuk kan gitu. Jadi saya harap tetap kita ya bertoleransi, bersinergi untuk kemajuan Indonesia lebih baik. Salam dari saya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.